Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Hari ini membahas fungsi inverse dan turunannya. Sebuah fungsi dia punya inverse jika ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jika f1, f-1 fx atau fungsi inverse-nya dari fx nanti nilainya sama dengan x, dan f-1 fy nilainya sama dengan y. Tahu kalau kita punya x sama dengan f inverse y, maka nanti y sama dengan fx gitu ya. Hanya dibalik saja. Inverse itu sama kalau kita mencari sudut pada trigonometri gitu. Inverse. Nah, kita punya permasalahan. Di sini kita punya fx sama dengan 2x plus 6. Pertanyaannya adalah apakah fungsi ini punya inverse? Kemudian kalau punya, berapakah inverse-nya? Kalian diminta untuk mencari inverse-nya berapa. Nah, yang harus kita lakukan, jadi kita tulis ya, fx sama dengan 2x plus 6. Fx itu adalah cara untuk mencari titik di sumbu y. Maka kita bisa tulis y sama dengan 2x plus 6. Nah, kemudian ini adalah fx. Fx-nya adalah 2x plus 6. Kalau sekarang mencari fy, bagaimana? Kita cari dulu. Fy itu berarti nanti x sama dengan, kalau tadi fx itu y sama dengan, kalau fy berarti x sama dengan. Nah, tadi y-nya sama dengan 2x plus 6. 6-nya saya pindah ke sana. Saya mau mencari besarnya x saja. X-nya berapa? Maka 6-nya saya pindah ruas. Saya kelompokkan dengan y. Y min 6 sama dengan 2x. Maka x sama dengan y min 6 per 2. Nah, kita sudah ketemu fungsi y. Fungsi y sama dengan y min 6 per 2. Jadi caranya untuk mencari apakah fungsi itu punya inverse atau enggak, ada dua cara yang harus dibuktikan. Yang pertama tadi syaratnya adalah f-1 fx sama dengan x. Tadi kita punya fx adalah 2x plus 6, kemudian fy adalah y min 6 per 2. Kita harus buktikan bahwa f inverse fx nanti adalah nilai yang kita masukkan, nanti nilainya harus sama dengan x. Nah, fx ini kita masukkan ke fungsi apa? Kita masukkan ke fungsi inverse-nya, yaitu ke fungsi fy. Fungsi fy tadi apa? Fungsi fy tadi adalah y min 6 per 2. Nah, yang dimasukkan untuk mengganti y-nya nanti adalah fungsi x. Nah, maka di sini nanti kita masukkan 2x plus 6. Jadi y-nya kita ganti dengan 2x plus 6 min 6 per 2. 6 dengan min 6 saya coret ya, ini dikurangi hilang, kemudian 2 per 2 tinggal sisa 2x per 2, jadinya nilainya adalah x. Nah, kemungkinan fungsi ini punya inverse. Kemudian syarat yang kedua tadi f inverse fx nilainya x, kemudian f inverse fy nilainya adalah harus y. Kita buktikan f inverse fy-nya kita tulis nanti untuk kita masukkan ke fungsi fx 2x plus 6. Nah, ini fungsi yang nanti akan kita masukin nilai ini. 2 kali x-nya kita ganti dengan y min 6 per 2 plus 6. 2 kali y min 6 per 2 ditambah 6. Y 2-nya coret dengan di bawah ya, y min 6 plus 6. Nilainya adalah
Y. Nah, berarti ketika dua syarat ini terpenuhi, f-1 fx sama dengan x dan f-1 fy sama dengan y, maka fungsi tadi, fungsi fx sama dengan 2x plus 6, dia punya inverse. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, kalau punya inverse, berapakah inverse-nya? Gitu ya. Untuk mencari inverse, tadi dari fungsi fy yang kita temukan, ini ya, fy sama dengan y min 6/2. Nah, dari fungsi ini kita tinggal merubah variabel y dirubah menjadi variabel x, maka itu sudah menjadi f inverse x. Oke. Nah, berarti kalau tadi kita punya fx-nya adalah 2x plus 6, maka f min 1x atau inverse x-nya adalah x min 6/2. Dari mana ya? Tinggal ini saja. Nah, kalau tadi persamaannya y sama dengan, maka x sama dengan, tapi terakhir untuk mencari inverse-nya ini kita rubah y, kita ganti menjadi variabel x. Oke. Jadi kesimpulannya apa? fx 2x plus 6 dia punya inverse karena dibuktikan dua hal tadi. Kemudian berapa nilai inverse-nya? Inverse-nya adalah x min 6/2. Oke, kita lanjut di contoh yang nomor 2. Pertanyaannya adalah carilah rumus untuk f-1x atau berapakah inverse-nya x jika fx sama dengan x per 1 min x. Tadi saya salah tulis plus. X per 1 min x. Nah, ini persamaan ini boleh saya tulis ulang menjadi y, fx itu y sama dengan x per 1 min x. Oke. Nah, kemudian ini yang mau kita cari nanti inverse ya. Inverse itu berarti kita harus mencari persamaan x sama dengan titik-titik dalam bentuk y. Nah, ini tinggal saya kalikan silang. 1 min x saya kalikan dengan y. Gini ya, 1 min x saya kalikan dengan y sama dengan x. Saya masukkan satu-satu, y min yx sama dengan x. Nah, kemudian saya kelompokkan yang punya variabel x biar nanti saya bisa mendapatkan x sama dengan gitu ya. Nah, ini punya variabel x, saya pindah ke sini, maka y sama dengan x plus yx. Nah, yang dari ini saya pindah ke ruas ini. Ini saya keluarkan x-nya, x sama dengan 1 plus y. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih, x berarti apa? X berarti y per 1 plus y. Oke. Nah, maka pertanyaannya tadi adalah mencari f-1x, sorry ya, bukan f-1 fx, f-1x. f-1x sama dengan, nah ini tinggal diganti y-nya diganti dengan x. X y-nya di atas 1, ini kita ganti x per 1 plus x. Nah, berarti hasilnya adalah ini, x per 1 plus x. Oke. Nah, kita lanjut di teorema B. Teorema B, jika f adalah suatu fungsi yang memiliki inverse dengan g sama dengan f-1y dan f aksen x tidak sama dengan 0, jadi syaratnya turunannya tidak sama dengan 0, kemudian dia memiliki inverse, maka f-1 aksen y, berarti turunan dari inverse y, sama dengan f aksen x, sama dengan turunan dari
fungsi X. Jadi itu bisa kita tulis menjadi dx per dy itu sama dengan 1 per dibalik dy per dx nya. Nah, inverse kebalikannya saja. Oke. Kita masuk ke contoh. Maksudnya gimana? Saya punya fungsi y sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. Kemudian pertanyaannya adalah carilah f min 1 aksen, itu kurang aksen ya. F min 1 aksen dalam kurung 4. Jadi yang diminta mencari adalah turunan inverse untuk x sama dengan 4. Sama dengan berapa? Oke. Yang harus kita cari adalah di sini persamaannya. Kalau y-nya sama dengan 4, maka nilai x-nya harus berapa? Kita masukkan di sini persamaannya. Y sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. 4 sama dengan titik-titik pangkat 5 plus 2 pangkat kali titik-titik ditambah 1. Kira-kira titik-titiknya sini berapa? 1 ya. 1 pangkat 5 1, 2 kali 1 2, 1 2 1. 1 tambah 2 3 tambah 1 4. Oke, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, maka nanti turunan inverse x sama dengan 4 akan sama dengan 1 per f aksen 1 turunan fungsi x, di mana x-nya nanti sama dengan 1. Nah, akan sama dengan itu. Oke, kita cari dulu f aksen x. F aksen x gitu ya. Tadi turunannya fungsi y atau fx. Fx sama dengan y sama dengan itu. Oke, maka di sini f aksen x atau y aksen turunannya dari fungsi x dy dx ya. Berarti ini kita turunkan 5x pangkat 4 ya. 5x pangkat 4 plus 2. Turunannya ini 5x pangkat 4 plus 2. Turunannya 2x adalah 2. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu fungsi turunannya ini, kita masukkan f aksen untuk x sama dengan 1. Nah, ini satunya juga pangkat 4. 5 kali 1 pangkat 4 1 ditambah 2. 5 tambah 2 adalah 7. Nah, maka nilai dari f min 1 turunan dari x sama dengan 4 inverse turunan dari fx sama dengan dari x sama dengan 4 akan sama dengan 1 per 7. 1 per f aksen x nya. Oke.